Sahabat BPR Simpo TV, selamat datang di BPR Menyapa, sebuah program yang membahas seputar isu bank perekonomian rakyat. Bersama saya, Hendry Palti, inilah BPR Menyapa. Sahabat BPR, hari ini kita akan membahas investasi emas, sesuatu yang sangat-sangat menguntungkan sepertinya ya. Nah, investasi emas lewat kredit di BPR sekarang ini lagi happening banget. Sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Anita Prayana dari BPR CDS. Nah, silakan Ibu. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Hendry Palti. Sama-sama Bu. Ya. Perkenalkan, saya Anita dari BPR Ciledug Dana Semesta. BPR Ciledug Dana Semesta itu lokasinya ada di Pertokoan Ciledug Mas, Blok E nomor 1, Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah, Ciledug, Kota Tangerang. BPR Ciledug Dana Semesta itu berdiri sejak tahun 1990 tanggal 1 Juni ya. Sesuai aktanya nomor 1 itu 1 Juni 1990. Saya sendiri sebelum di BPR ya Pak, itu pernah bekerja di Bank Umum. Di Bank Umum itu di Bank Aken ya. Kebetulan Bank Aken itu di BBKU. Jadi saya tidak bekerja lagi di sana, lanjut di BPPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Dan itu juga berdirinya sudah ditentukan berakhir di tanggal 27 Februari 2004. Nah, sejak saat itu baru beralih ke BPR. Jadi praktis saya di BPR itu dari tahun 2024, mulai dari analis, kabak kredit, dan terakhir posisi sebagai direktur yang membawahi fungsi kepatuhan. Oh, berarti sekarang Ibu posisinya direktur. Ya. Luar biasa. Sama. Ya. Tadi pemirsa udah dengar sendiri ya, perjalanan singkat hidup dari Ibu Anita di BPR CDS. Saya bilangnya CDS. Ya, tadi udah dijelaskan di daerah Ciledug. Iya, betul. Ya, nggak mungkin CDS tapi di Papua kan nggak mungkin ya. Jadi sudah ada Ciledugnya. Emang benar-benar di Ciledugnya apa di mana Bu? Apa pinggir-pinggir Ciledug masih dibilang Ciledug apa memang Ciledug gitu loh? Ciledugnya persis. Ciledugnya persis. Ya. Nah itu patokannya apa biar pemirsa yang dekat-dekat Ciledug ternyata baru tahu. Ternyata ada CDS tuh. Pengen tahu nih di mana sih lokasinya gitu loh. Silakan Bu. Ya. Lokasinya persisnya itu di Pertokoan Ciledug Mas ya. Itu warnanya kuning gerbangnya. Nah itu dekat dengan CBD, terus dekat juga dengan Rumah Sakit Sari Asi, dekat Ramayana dan pusat perbelanjaan hari-hari. Jadi kalau sudah dari perapatan Ciledug untuk cari BPR Ciledug Dana Semesta itu sangat mudah. Jadi ada titik-titik di mana itu ada rumah sakit, ada pusat perbelanjaan. Nah kita tuh di tengah-tengahnya Pak. Pokoknya yang warna kuning gitu ya Bu? Kuning, ngejreng warna kuning. Sekarang kerudungnya kuning gitu kuning. Ya? Dan ini juga investasi emas, kaosnya juga kuning. Juga. Memang ininya kuning atau memang pas kebetulan aja? Ya, memang logo kita salah satunya warnanya ada warna kuning. Oh, ada filosofinya pasti ya, kenapa ada warna kuning ya. Oke, baik. Nah ini udah berapa tahun Bu berdirinya Bu? 35 tahun ya kalau 35. Dihitung. Dari 2025 dikurangin 90, 35 tahun. 35 tahun. Iya. Ya sekarang asetnya udah berapa nih Bu? Asetnya per Juni kemarin 101 ya Pak. 101. Iya. Wih, luar biasa ya. Ada 30 tahun, udah 30 tahun lebih Bu ya? Iya, lebih. Asetnya udah 100, nah pasti penghargaannya banyak nih. Puji syukur, ya, alhamdulillah. Kita memang BPR Ciledug Dana Semesta itu ya banyak yang mendapat penghargaan. Ini juga support dari stakeholder, dari nasabah terutama. Dan terakhir kemarin Bapak juga dapat ya, kita barengan ya. Cuma beliau tidak bisa hadir. Itu kemarin kita dapat The Finance juga Pak. Dari aset. Kebetulan saat penilaian itu masih di bawah 100 ya. Ini 101 sekarang itu per Juni kemarin. Ya. Jadi sekedar informasi bagi pemirsa yang belum mengetahui bahwa BPR itu dinilai performanya oleh asosiasi ya, salah satu independen
ya ada Infobank sama The Finance, dan nggak semua BPR bisa mendapatkan penghargaan baik dari Infobank maupun dari The Finance. Nah, terakhir Ibu Anita dari CBS itu mendapatkan penghargaan dari The Finance. The Finance itu 3 tahun berturut-turut nonstop, gitu Ibu ya? Iya. 3 tahun pertumbuhannya naik nonstop. Nah, ini suatu kita harus perlu apresiasi kepada BPR yang mendapatkan award. Bagi yang belum mendapatkan, pasti saya yakin banget suatu saat nanti pasti akan mendapatkan award. Dan ada juga teman-teman muka-muka baru yang saya lihat ya belakangan ini banyak mendapatkan award. Jadi jangan ragu, jangan pernah berpikir bahwa BPR itu apa, rupanya ada BPR CBS di Ciledug, kan gitu ya Bu ya. Dan bahkan ini salah satunya itu investasi emas. Diajarkan kita sebagai pemirsa untuk investasi nggak hanya di pendidikan, tapi ternyata ada juga investasi emas melalui kredit itu di BPR, khususnya di BPR CDS, gitu ya Bu ya. Iya betul Pak. Tadi kan Ibu udah ngomong nih masalah mengenai perjalanan hidup Ibu nih. Kenapa sih Ibu milih salah satu program unggulannya itu adalah investasi emas? Iya. Bisa dijelaskan secara gamblang gitu Bu? Iya, baik. Kalau emas itu adalah investasi yang nilainya terus bertambah, walaupun dalam kondisi inflasi. Kemudian juga kalau investasi emas itu juga secara ini liquid ya, jadi mudah diperjualbelikan gitu. Jadi aman, sehingga BPR Ciledug Dana Semesta itu berupaya untuk mengakomodir keinginan untuk kepemilikan emas itu. Jadi kan ada orang yang belum mempunyai dana saat ini, tapi ingin sekali memiliki emas. Nah, kita akomodirlah dengan kredit kepemilikan emas. Jadi hanya menyiapkan DP-nya saja, sehingga kekurangannya itu bisa dicicil. Nah, emas itulah dipakai sebagai jaminan sampai cicilannya itu lunas di BPR itu Pak. Jadi kita akomodir buat siapa saja yang ingin berinvestasi dengan investasi emas tetapi belum memiliki dana pada saat itu gitu. Oke. Tapi saya tertariknya di emasnya nih Bu. Jadi kan dari manajemen ya kan, baik itu direksi maupun pemegang saham, merasa perlunya mengajarkan edukasi investasi emas. Iya betul. Sehingga dari BPR CDS itu mengeluarkan suatu produk. Iya betul. Ya kan, produknya itu emas. Emasnya itu emas batangan atau emas perhiasan Bu? Emas batangan. Emas batangan. Ya, tapi kalau perhiasan bisa juga nggak Bu? Saat ini kita belum. Saat mungkin ini belum ya, kedepannya ya. Ya. Jadi bagi pemirsa yang pingin investasi emas, khususnya emas batangan. Ya, emas batangan ini dari yang paling kecil ya Bu ya? Iya. Dari yang kecil sampai yang berkilo-kilo gitu ada Bu? Ya, kita akan sediakan, akomodir ya, nah, sediakan. Oke, jadi kalau yang investasi emasnya itu Bu, itu sebenarnya bisa buat siapa aja sih Bu? Buat masyarakat umum. Oh, umum juga bisa. Oh, jadi nggak harus hanya nasabah Ibu? Enggak, masyarakat umum. Tiba-tiba saya nih datang nih, lagi main ke Ciledug, ketemu sama, inget nih Bu Anita nih sama Pak Ketut nih, ya kan? Mau investasi emas dong, bisa? Bisa banget Pak. Jadi nggak hanya harus nasabah Ibu? Enggak, buat masyarakat umum. Masyarakat umum ya. Jadi persyaratannya pasti mudah gitu ya? Mudah sekali Pak. Jadi itu bisa buat warisan juga nggak Bu? Misalnya nih contoh, ya saya nih, ya kan, saya mau buat beli emas buat anak saya belum tahu misalnya nih, surprise ya buat ulang tahunnya misalnya gitu. Itu bisa dimungkinkan Pak, seperti itu? Dimungkinkan, kan nanti tinggal Bapak siapkan untuk kado anaknya, surprise-nya kan bisa Bapak ambil kredit pembiayaan emas tersebut. Jadi kita bisa mendapatkan emas melalui kredit di BPR CDS. Iya betul. Jadi jangka waktunya berapa lama tuh Bu? Jangka waktunya saat ini kita paling fasilitasi 5 tahun ya Pak. Oh, paling lama 5 tahun. Ya. Oh, itu 5 tahun ada syarat dan ketentuan yang berlaku apa gimana? Ada. Jadi sebenarnya untuk misalnya emas kiloan 5 tahun gitu ya. Nggak mungkin dong emas pitik begini 5 tahun gitu ya. Iya betul. Gitu ya. Jadi bisa dibilang suka-suka kita lah ya. Iya betul. Kita mau beli misalnya emas yang 5 gram, 10 gram berapa. Itu berarti udah ada di form di CDS itu ada. Saya mau kredit nih 5 gram. Iya. Nanti isi formnya sekian, kemudian kreditnya sekian gitu ya. Jangka waktu maksimal 3 tahun gitu 5 ya Bu ya. 5 tahun. Paling cepat setahun. Paling cepat setahun. Suku bunganya berbeda Bu?
Enggak, Sama? sama Sama 1 semua? atau 5 tahun sama, Pak. Karena cuannya lebih gede kalau 5 tahun ya. Ya, lebih lama lebih gede. Oke nih. Nah sekarang nih program investasi emas ya itu aman gak sih sebenarnya Bu? Aman sekali, Pak. Terus apa cocok buat kita yang ibaratnya yang lebih suka pakai emas perhiasan misalnya gitu, kayak ada pengacara yang suka begini-begini Ya, atau gimana itu bling bling-bling. tapi apa gimana tuh? Nah, kalau saat ini yang kita sediakan adalah untuk kepemilikan kredit emas itu dalam bentuk lempengan logam mulia ya. Antam. Ada ya betul antam. Antam, Jadi ya. ada yang 5 gram, kepingan 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50, 100 gitu. Kita bisa siapkan. Syaratnya juga mudah, Pak. Nah, apa nih syaratnya nih? Apakah harus Jadi- punya KTP? Oh gitu? itu wajib. Wajib? Jadi ya warga negara Indonesia yang memiliki KTP masih aktif, usianya 21 tahun ke atas atau sudah menikah. Terus punya penghasilan tetap seperti pekerja, karyawan, itu wira swasta atau freelance. Terus kemudian nanti ya tentunya yang tadi Bapak sampaikan mengisi form ya, Kalau misalnya pengajuan. masih kuliah gitu atau dia belum punya pekerjaan tetap gimana? Bisa Bisa kan juga? orang tuanya nanti yang Oh, orang tuanya yang uang cover. dari ya di cover orang tuanya penghasilan yang dari orang cover. tuanya. Oh, jadi sebenarnya itu cocok dan aman bagi kita gitu yang mau gitu Aman, ya. Contoh saya misalnya mau saya mau nih investasi. Nah, kalau misalnya yang satu belum nih, Bu. Saya udah kredit nih di Ibu Iya. nih di CDS 5 gram. Terus udah gitu tengah perjalanan saya mau kredit lagi nambah. Boleh, Tapi 2 boleh. 2 PK boleh? Iya boleh. Oh, jaminannya emasnya itu Yang atau diambil jaminannya Mas itu, emas itu? iya. Oh, Dengan jadi- memberikan DP. Jadi saya nggak perlu misalnya saya nih mau beli emas modal saya BPKB nggak Iya, perlu modal enggak. saya cukup emas itu. emas itu aja. Iya. Senilai berapa persen Bu? DP-nya itu 10 sampai 30% tergantung bank BPR bersangkutan ya. Tapi Aha. kalau di kami DP-nya 10%. 10%. Jadi kalau misalnya katakanlah saya udah setengah tapi ntar dulu deh Bu ya, kita Ya. tahan dulu Baik. ya, tahan dulu nanti kita akan lanjut lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di BPR Menyapa akan kembali lagi setelah ini. Kembali lagi bersama BPR Menyapa dengan Ibu Anita yang luar biasa energik ya. Yes. Ibu Anita nih setahu saya nih beliau ini semangatnya luar biasa walaupun umurnya juga sudah luar biasa Ibu ya. Betul Pak. Udah kepala 4 ya Bu ya. 5 Oh, kepala 5. Di atas 5. Saya kira masih kepala 4 loh Yes, Bu. di atas 5. Ya kembali nih, apa gara-gara emas kayaknya nih jangan-jangan lulurannya pakai emas lagi enggak? Iya. Enggak. Nah, yang emas ini Bu, sekarang Iya. ini kita lanjut nih Bu. Iya. Tadi Ibu bilang kan tadi kan saya kan mau 2 emas nih, fasilitas Iya. emas. Itu memungkinkan ya, boleh ya Bu? Ya? Boleh. Dengan 2, jaminan 3 dengan jaminan emas yang itu. sebelumnya. Iya, betul. Gitu. Nah, jangka waktunya samain juga atau memang ngikutin dari itu? Misalnya kan saya jangka waktunya setahun nih Iya. untuk yang katakanlah 5 gram. Iya. Kemudian tengah jalan 6 bulan kemudian saya mau nambah lagi yang 10 gram. Iya. Gitu. Nah, jangka waktunya ngikutin yang PK pertama, perjanjian pertama yang setahun, apakah saya bisa ngikutin saya yang kali ini yang 10 gram saya mau 2 tahun deh. Boleh nggak? Boleh. Jadi Boleh. jangka waktu itu diikuti dari kemampuan mengangsur gitu membayarnya. Jadi kalau memang saya dengan 1 tahun bisa untuk nyicilnya ya ngambil yang 1 tahun. Kalau dirasa saya berat kalau 1 tahun, saya mau 2 tahun atau 3 tahun nggak masalah. Karena kan nanti sesuai kemampuan dari calon Oke. pemilik emas. Setahu saya kan gini Bu, kayak yang kemarin-kemarin baru happening banget kan ya. Jadi emas itu kan ada yang katakanlah sekarang harganya 10.000. Iya. Tiba-tiba emas itu jadi 16.000 Iya. misalnya. Iya. Nah, di saat saya ngajuin itu kredit itu kan emasnya harganya 10.000 nih. Iya. Tiba-tiba akad belum selesai, saya belum selesai ngangsur, harganya 16.000. Iya. Itu gimana Bu? Iya. Apa jangan-jangan saya harus ini Bu karena harga emasnya ini naik jadi angsuran kamu naik ya gitu apa gimana? Oh enggak, jadi Enggak. bunga itu dibayarkan sesuai kontrak. Walaupun ada lonjakan kenaikan Itu tanggungan emas, bank. tanggungan bank. Karena nanti kita juga jual ke pasar itu sesuai harga pasar emas saat itu. Saat itu. Iya, makanya itu yang kita akomodir, kita sarankan. Karena bank itu perjanjiannya gramnya ya, Iya, bukan harganya ya. Bukan,
bukan Iya, harganya ya. iya. Nah, itu kita benar-benar ada kepastian nggak Bu? Misalnya saya nih investasi di Ibu nih Iya. jangka waktu setahun, Iya, kemudian ambil emas yang 5 gram. iya. Nah itu saya yakinnya gimana Bu? Benar-benar emasnya dari Antam, terus emasnya nggak tipu-tipu, itu gimana? Perlindungan kepada nasabahnya gimana Bu? Oh iya, itu pasti karena kan kita juga diawasi oleh OJK ya. Apapun produk yang kita keluarkan itu kan diawasi ya, itu Pasti. sesuai regulasi yang ada. Jadi emas itu ya nanti kalau kita yakin itu emas itu bersertifikat, Pak. Jadi kita nanti itu lihatkan ke nasabah bahwa ini emas logam mulianya ini nomor sertifikatnya itu gitu. Jadi dan kita juga belinya kepada memang lembaga yang memang resmi, Pak. Antam gitu. Tapi ini spektakuler loh Pak, harga emas. Saya dulu mulai bekerja tahun 90 ya Pak. Saya beli emas itu 1 gram 20.000. Kalau sekarang 1 gram itu udah 2 juta. 100 kali. Jadi makanya itu sangat menguntungkan investasi di emas gitu Pak. Benar ya? Benar. Saya Jadi curiga jangan-jangan Ibu pakai luluran pakai emas juga. enggak. Sayang kalau dipakai buat luluran itu buat investasi. Jadi benar deh nanti bisa kan sekarang kita gampang ya Pak ya untuk monitor harga emas setiap saat gitu. Lihat dari tahun 10 tahun sebelumnya, 10 tahun sebelumnya lagi itu terus mengalami peningkatan. Tapi kalau harga emas dulu sama harga emas sekarang itu kan ada perbedaan Bu. Iya. Kalau dulu kan emasnya kan kayak batang coklat gitu. Iya. Kalau sekarang kan emasnya kan dalam lempengan, Iya. yang Antam punya. Iya. Itu apakah beda penilaian, beda harga atau gimana? Dengan emas dulu ya? Iya. Emas yang dulu yang kayak batangan coklat itu, Iya. itu harganya sama dengan emas lempengan itu dari Antam atau gimana tuh Bu? Sebenarnya sama Pak. Jadi apapun produk yang dikeluarkan oleh Antam itu pasti pada kan akan ada adaptasi ya, penyesuaian bentukannya sehingga itu pun karena produksi dari Antam sama Pak. Jadi yang dulu warnanya seperti apa, yang sekarang kekuningan seperti ini ya Pak ya, itu sama. Oh, berarti sama semua. Jadi pemirsa nggak usah takut gitu ya? Nggak usah khawatir. Artinya terjamin ya? itu. Nah, ini kalau misalnya nih saya nih kayak tadi nih balik lagi nih, Iya. Bu, ya kan? Saya kan mau beli emas. Iya. Ibu kan tadi ngomong sertifikatnya ada keluar. Iya. Padahal kan saya waktu pas ngajuin kan belum ada sertifikatnya Bu. Apa Betul. gimana? Apakah saya itu pas ngajuin 5 gram, kemudian setelah Ibu beli baru dikasih tahu, dicantumkan di PK-nya nomor emasnya sekian apa gimana? Iya betul itu Pak yang tadi Bapak gitu. paparkan. Jadi memang kita pada saat pengajuan kita minta DP, kemudian kita pesan harga emasnya. Kenapa kita minta hari itu ya? Karena kita kalau harga emas itu setiap harinya Fluktuatif berubah ya, fluktuatif. ya. Jadi kalau misalnya Bapak mau berinvestasi emas melalui kredit kepemilikan emas di BPR CDS itu jadi kita tutup harga hari itu tuh di jam 3. Jadi berapa harganya Bapak setor DP 10%, kemudian kita ketikkan akad, lalu kita pesankan. Nah, kemudian setelah dapat kita informasikan. Yang pasti kalau misalnya mau kredit investasi emas di CDS berarti maksimal jam 3 sore gitu ya Bu ya. Untuk harga yang per hari untuk harga per hari itu ya. Kalau misalnya melebihi jam 3 berarti kita nanti harga ngikutin yang besoknya. Iya, betul. Emasnya itu didapatkannya itu besoknya setelah ini hari ini kan akad nih kan belum ada emasnya nih. Iya. Emasnya itu dibelikannya hari itu juga atau besoknya Bu? Ya kita order hari itu biasanya 2 atau 3 hari paling lama sudah ada emasnya dan kalau misalnya debiturnya mau melihat emasnya silakan gitu. Tapi ya karena itu sebagai jaminan kita simpan di brankas kita dalam ruang kasana. Intinya bisa kita lihat. Bisa, ada emasnya. Iya. Macam kayak harta karun aja Bu. Iya betul Pak. Gitu ya Bu. Betul ya? Pak. Dan itu animo masyarakatnya besar Bu. Besar. Besar sekali ya di sana ya. Untuk saat ini kita masih untuk animo masyarakat besar untuk. Yang paling kecil berapa gram Bu? Kalau saat ini CDS? yang ada kami kreditkan untuk kepemilikan emas itu di 5 gram Pak. Paling besarnya Bu? Paling besar 100 yang debitur kita ada. 100 ya? 100 gram. 100 orang juga kali ya? Udah 100 Ya gram? mudah-mudahan, tapi sih belum. Tapi mudah-mudahan. Oke, nah terus nih tadi saya tertarik nih Bu, kalau masalah mengenai itu kredit emasnya berarti ada yang Bu ya? Ada. Kredit khusus emas dan kredit non emas. Ada. Jadi kredit emas kan yang khusus emas, oke gitu kan. Ya. Tapi kalau kredit yang non emas apa
semuanya harus emas semua gitu Oh di CDS? enggak. Kebetulan Oke, kita ada kredit, itu produk kredit kita ya. Itu ada Dana Sahabat, Dana Mitra, sama Dana Dana Sahabat, Dana Mitra, sama untuk yang kayak rekening koran itu prioritas. Oh, ada Jadi prioritas juga. kalau Dana Sahabat itu seperti kredit multiguna. Jadi kredit multiguna itu ya salah satunya seperti kredit emas itu. Karena kredit multiguna atau kredit Dana Sahabat itu sistemnya pengembalian ke BPR-nya itu dalam bentuk angsuran pokok dan bunga. Jadi angsuran pokok bunga. Ya. Kalau yang tabungan tadi ada prioritas tadi? Kalau dana tadi Dana Sahabat, kalau Dana Mitra itu bentuk kredit kita yang demand loan yang peruntukannya itu untuk modal kerja. Modal kerja pokok bunga juga. Pokok dibayar di akhir. Balloon payment, jadi payment, ya angsuran bunganya saja. Nah, kalau yang dana prioritas itu kredit yang seperti rekening koran, karena BPR kan tidak boleh melakukan lalu lintas giral ya. Tetapi ada nasabah yang ingin fasilitas kreditnya tuh sama seperti bank umum yang dia boleh dapatkan plafon berapa maksimal, kemudian dia bisa tarik dulu sekian, nggak semua yang penting disetujui terus, berapa, tarik sesuai dari kebutuhan. 1 miliar gitu. Misalnya tarik dulu 500, berarti bunga kan dihitung dari 500 tidak 1 miliar. Terus dia punya uang, dia kembalikan 200, berarti sisa 300 dihitung dari 300. Jadi kita juga akomodir, Pak. Wah, bagus tuh Bu, menarik. Ya. Nah, dari 3 produk tabungan Ibu itu yang paling kredit, produk kredit ya. Dari 3 itu apa Bu yang paling happening banget, yang prioritas tadi? Sebenarnya sama sih porsinya, tapi kalau dibilang paling banyak ya Dana Sahabat karena itu multiguna, bisa untuk apa saja. Cuma kalau gak ada ya, kalau mau gua ada gitu. Ya betul, betul Pak. Nah, terus itu tadi ngomongin tadi ya, persyaratannya gimana sih Bu? Untuk untuk ada perbedaan nggak Bu persyaratan dengan kredit dan kredit emas? Kalau kredit emas itu tidak terlalu saklek seperti kredit yang lainnya ya. Karena kan jaminannya karena kita pegang. itu kayak model jaminan deposito juga ya, liquid ya, back to back ya. Jadi kita itu mudah hanya KTP aja, dan kalau pendampingnya misalnya suami istri yang mau kredit emas, istrinya suaminya nggak mau ikut tanda tangan, kita masih memperbolehkan. Ya. Jadi kalau suaminya doang nih mau, istrinya nggak mau, udah nggak biarin apa-apa, aja. biarin. Biarin aja. Ya, karena kita karena kita tidak mewajibkan pendamping. Kalau pendampingnya mau ikut, ya. Nah, sementara kredit yang di luar kredit emas itu ya wajib gitu. Kalau sesuai ketentuan yang pada umumnya lah berlaku. Nah, kalau jangka waktunya Bu, kalau untuk tadi kan 3 tahun paling lama untuk kredit emas ya. Kalau untuk yang non emas Bu, apakah sama 3 tahun, apa bisa sampai 10 tahun, 5 tahun, apa berapa tahun gitu? Ya, dari 1 tahun sampai 5 tahun. Tapi untuk mengakomodir sekali lagi ya, karena kan banyak permintaan nasabah dan itu kita harus akomodir untuk bersaing ya Pak ya. Artinya kita bisa kalau memang itu harus 7,5 tahun, harus 10 tahun, maksimal 10 tahun, tapi itu kita selektif ya, tidak semua nasabah bisa seperti itu. Berarti jangan ragu bagi pemirsa ya dimanapun berada, khususnya di Ciledug, jangan lupa mampir ke CDS. Apa yang diomongin oleh Ibu Anita bener nggak sih gitu kan ya, ada kreditnya bener nggak sih, bisa pinjaman sampai 10 tahun, tentu nggak berlaku untuk umum ya kan. 10 tahun itu pasti jangka waktunya, karena kenapa 10 tahun? Pasti kan karena plafonnya besar, pinjaman dia juga besar dan lain sebagainya gitu ya Bu ya. Nah, tentu juga suku bunga juga beda antara suku bunga kredit untuk emas dan suku bunga kredit untuk kredit lainnya gitu ya Bu. Nah, sekarang nih dengan tabungan emas itu udah berapa lama sih Bu? Apakah sudah 5 tahun? Apa sudah berapa tahun di CDS? Oh belum, kita baru 1 tahun. Baru 1 tahun, baru 1 tahun. Makanya terus ya? Ya, terus digalakan terus terus. Itu ya. Dan ini animo masyarakat dalam setahun ini belum ada setahun ya pasti ya? Apa udah setahun? Setahun, sebenarnya belum, September kita launching. Belum setahun aja animonya udah luar biasa ya? Biasa Pak. Iya, itu tadi pas Ibu Anita kesini ada kring, ternyata dia bawa emas kemana-mana gitu. Emas di baju, emas di tas. Ya, nah terakhir nih Bu ya, tadi kan kita udah ngomongin banyak mengenai emas. Nah, harapan Ibu dan pesan Ibu
kepada pemirsa Simpo TV dan di acara BPR Menyapa? Silahkan Bu. Ya, jadi buat para masyarakat ya, jangan khawatir kalau investasi emas itu, apalagi kami menggaransi bahwa emas yang ada di BPR kami itu adalah emas murni, produk dari Antam, logam mulia murni. Jadi kalau belum punya uang saat ini, kita bisa tetap memiliki emas itu dengan pembiayaan kepemilikan emas di PT BPR Ciledug Dana Semesta. Buat yang belum tahu, kantornya tadi sudah saya sampaikan, silakan mampir dan buktikan sendiri bahwa harga emas itu terus naik. Terima kasih buat Simpo TV ya Pak, dengan BPR Menyapanya. Mudah-mudahan nanti banyak peminat untuk yang berinvestasi di emas. Amin. Ya, amin. Oke, thank you pemirsa ya. Jadi udah banyak sekali waktu dan kesempatan yang ditawarkan oleh BPR CDS di Ciledug sana ya. Datang buktikan bahwa BPR itu adalah pilihan tepat untuk investasi bagi bangsa dan negara, khususnya orang Indonesia. Ya. Terima kasih Bu Anita atas waktunya. Ya, salam buat semua yang ada di sana. Oke, baik pemirsa Simpo TV di acara BPR Menyapa. Terima kasih banyak atas waktunya. Tadi sudah kita ngeliat, jangan dilewatkan kesempatan ditawarkan oleh BPR CDS dengan investasi emasnya itu. Jangan lupa segera datang dan buktikan dan jadikan BPR menjadi pilihan masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Dah. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sukses selalu ya.